NIM 211D10048, Prodi Pendidikan Ekonomi, kelas 1.1, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Argopuro Jember. Perkenalkan, nama saya Eka Putri Nurwahyuni, kelas 1.1 dari Prodi Pendidikan Ekonomi di Universitas PGRI Argopuro Jember dengan NIM 211D10049. Dari Prodi Pendidikan Ekonomi 2021 kelas 1. Perkenalkan, nama saya Yuski Alfi Habibah, NIM 211D10074, kelas 1.1 dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Perkenalkan, nama saya Agisni Zanuba Afkarina dengan NIM 211D10051 dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas 1.1. Di sini saya akan membahas sedikit tentang apa itu disabilitas. Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya. Berdasarkan kesamaan hak, ada beberapa aspek penyebab terjadinya disabilitas, yaitu prenatal, saat hamil seorang ibu sering mengkonsumsi obatan keras. Kedua, perinatal, saat melahirkan bayi yang menggunakan alat bantu seperti dikop begitu. Postnatal, sudah lahir si bayi atau balita mengalami sakit-sakitan, jatuh, atau penyebab yang lainnya. Yang akan saya bahas dalam video ini adalah disabilitas fisik. Disabilitas fisik digolongkan menjadi 4, yaitu tunarungu tuli, tunanetra buta, tunawicara bisu, dan tunadaksa cacat fisik. Oke, baik, di sini kita akan menampilkan video siapa narasumber dan seperti apa video yang sudah kami buat. Mari kita simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di video ini. Saya bersama dengan rekan saya dari kelompok 11 dengan tujuan untuk penyelesaian video tambahan matkul kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial. Dan tema yang kali ini kami ambil adalah disabilitas. Oke, di sini saya sudah bersama dengan ibu yang selaku keluarga. Kenapa kok saya wawancaranya dengan keluarga, tidak dengan ibunya langsung, dikarenakan keterbatasan dari segi komunikasi. Ibu ini mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu dari pihak keluarga punya riwayat disabilitas apa saja. Monggo ibu. Dari ibu siapa ini bu? Buati. Ibu Wati. Ibu Buati. Ibu Buati dengan kondisi yang seperti ini, itu dari kecil atau semasa dari kandungan atau ada riwayat dari keluarga? Kandungan. Dari kandungan sudah seperti ini ya. Dari kandungan sudah seperti ini. Sebelumnya apa ada pendidikan yang pernah ditempuh oleh Ibu Buati? Pernah sekolah atau tidak? Sekolah, Bu. Sama sekali tidak pernah Tidak mendapatkan pernah sekolah, pendidikan. gak sekolah. Gak sekolah ge, sabun. Gak sekolah. Dari lahir gitu. Nah, itu dia komunikasi singkat dari Ibu tadi dengan saudara Ibu siapa? Lima. Nah, seperti itu singkatnya komunikasinya. Kemudian dari keterbatasan komunikasi saya dengan Ibu, saya meminta bantu Ibu. Ketika saya bertanya, nanti Ibu membantu saya apa saja yang diungkapkan oleh Ibu Buati ini. Oke. Nah, untuk keturunan, Ibu Buati ini mempunyai anak berapa? Punya anak ya. Wedoke loro. Lanangnya gitu lah. Perempuan 2. Nah, Laki-lakinya 1. iya, telu. Laki-laki 1, perempuan 2. Nggih, situ dikekno wong, situ melu bojone, situ nembe mama iki, ini anak ini. Dari ketiga anak itu apa sudah berkeluarga semua?
keluarga yang satu, punya cucu udah satu ya. Dengan anak pertama. Kemudian ibu dari ketiga anak, kemudian cucunya, apa ada yang memiliki riwayat yang sama dengan ibu Ibu Buati ini? Enggak sama. Normal, aneh normal. Normal. Cucune lanang gitu. Jadi normal semuanya, nggih. Normal semuanya. Ayu anak. Ayu dua lanang ganteng. Ganteng juga, cantik-cantik ya, Bu. Ganteng. Dari keterbatasannya ibu ini seperti ini, kegiatan apa aja sih yang Ibu Buati ini lakukan sehari-harinya? Ya nggak ada, ya kadang disuruh masak orang. Kalau suaminya, taruh diomong, narik, narik. Oh ya. Cari rumput. Rumput, oh mateng, mateng. Hewan peliharaannya ibunya. Ya. Dengan keterbatasan Ibu Buati ibunya, pastinya kan dari lingkungan sekitar kurang support. Nah, pernah nggak Ibu Buati ini, Ibu melihat beliau merasakan atau mengalami ketidakadilan dengan lingkungan sekitarnya, entah itu omongannya tidak baik, pembulian, atau yang lainnya? Enggak paling. Oh, Kak Nyopo, mewek anu main. Nanti ono sing Kak. Pasti ada gitu. Ada yang enggak pernah sih Kak. Iya. Iya, ngene Kak Nyopo ngene kudu. Kak Nyopo. Kak tidak berbaur. Bersih, ngene bersih. Iya mbek tambone. Biasa sama harus Nana. Apa-apa bisa apa? Nana. Oh, kan ini apa-apa kopi. Jadi komunikasi dengan orang sekitar Saya diwawancarai, kurang Mbak. gitu. Komunikasi dengan orang sekitar kurang karena kan memang lingkungan sekitarnya kurang support dengan kondisinya ibu yang seperti Di ini. sekitarnya ya dulure kabeh lho. Diwawancarai kanan. Iki asline ngono, iki melok yang kira anu bergate melok kira. Itu main dewe kono ini ya. Melok. Oke, itulah pentingnya kita menghargai sesama, termasuk saudara-saudara kita yang memiliki kekurangan seperti Ibu Buati ini. Itu pastinya lah mereka butuh pengakuan juga dari kita sebagai saudara-saudaranya yang normal atau bisa dibilang tidak memiliki kekurangan yang dialami oleh Ibu Buati. Ibu Buati ini pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah apa tidak? Enggak tahu ya, itu online. Online. Dari anu. Bantuan, dan mau coba bantuan kau tak tahu ian. Iya, saya akan beri itu yang je.
Enggak wis. Enggak tahu berapa. Berarti kita dapat. Jadi saya tidak pernah dapat uang. Oh, ada awalnya nggak oleh sebut. Berarti ibu juga pernah dapat ya? Enggak dapat pula dong. Iya. Nah, itulah kekurangannya dari bantuan-bantuan yang ada di Indonesia. Makanya kekero. Kurang menyeluruh, kemudian sasaran juga ada beberapa yang kurang tepat, seperti ibu ini yang seharusnya mendapatkan bantuan seperti sembako dan yang lainnya, tapi nyatanya tidak. Peneliti ini diharapkan dapat memberi gambaran dan masukan orang yang memiliki tunarungu dalam mengembangkan kemampuan. Hasil peneliti itu diperoleh gambaran dan hambatan yang ditemui, upaya yang dilakukan tunarungu dalam mengembangkan kemampuan berbahasa. Adapun hal yang dilakukan orang yang memiliki tunarungu dapat dan menerima kehadiran anak atau saudara dengan penuh kasih sayang. Kesedihan dan kesabaran orang tua diharapkan untuk memberi atau membina dengan cara berulang-ulang. Contohnya yaitu dengan memberi ucapan yang jelas. Selanjutnya yaitu bagi peneliti dapat diungkap dengan lebih spesifik, tunarungu hanya memiliki kemampuan bahasa rendah. Penyandang disabilitas belum mendapat tempat di masyarakat dan kehadirannya juga masih dipandang sebelah mata. Keterbatasan yang dimiliki membuat mereka dianggap sebagai kelompok yang lemah, tidak berdaya, dan hanya perlu mendapatkan belas kasihan dari orang-orang sekitar. Hak-hak mereka sebagai manusia seringkali diabaikan, mulai dari hak untuk hidup, hak untuk memperoleh pelayanan pendidikan, hak kesehatan, hingga hak kemudahan mengakses fasilitas umum. Solusinya sebenarnya sudah ada di dalam Undang-Undang 1945 dan sudah tegas menjamin para penyandang disabilitas. Contohnya saja di dalam pasal 28H ayat 2 Undang-Undang 1945. Selain itu juga pemerintah Indonesia telah memverifikasi Convention of the Right of Persons with Disabilities pada tahun 2011 yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas, dan juga di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2021. Dan untuk menjamin pemenuhan hak penyandang disabilitas, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Dan sebenarnya masih banyak undang-undang yang mengatur tentang disabilitas. Dan dari adanya undang-undang penyandang disabilitas tersebut tidak saja menjadi payung hukum bagi penyandang disabilitas, tetapi jaminan agar kaum disabilitas terhindar dari segala bentuk ketidakadilan, kekerasan, dan diskriminasi. Dan untuk mengimplementasikannya, penyandang disabilitas, pemerintah telah menyiapkan 8 rancangan peraturan presiden, yaitu pemenuhan hak rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan, layanan rehabilitasi dan habilitasi bagi penyandang disabilitas, akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas, dan konsensi dan intensif dalam penghormatan. Tidak hanya itu, pemerintah juga telah mengembangkan sejumlah program untuk melindungi kaum disabilitas, seperti program asistensi penyandang disabilitas berat dan program keluarga harapan khusus bagi penyandang disabilitas.
Kami tidak akan pernah bosan menyampaikan bahwa isu disabilitas merupakan isu multisektor dan membutuhkan perhatian kita semua sebagai masyarakat di sekitarnya. Pemerintah tidak dapat berjalan sendiri, diperlukan kerja bersama antara masyarakat seperti kita, pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, organisasi penyandang disabilitas, dan elemen masyarakat yang merupakan salah satu upaya mengajak, mendorong, dan menggandeng bersama antara semua pihak mewujudkan Indonesia inklusif disabilitas. Oke, dari sini kita dapat belajar bahwa seseorang yang mempunyai keterbatasan harus mempunyai semangat juang yang tinggi, menjadikan keterbatasan sebagai kekuatan, bukan kelemahan. Selalu sabar menghadapi kenyataan dan jangan mengeluh, menjalani hidup dengan optimis dan percaya diri, tetap bahagia di tengah keterbatasan, selalu bersyukur dan semangat. Sekian penjelasan dari kita. Apabila ada salah kata mulai awal sampai akhir, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.